Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa berada dalam upaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat 39 menyebutkan kepada kita bahwa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan ridha kepada kalian. Keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan melahirkan sikap syukur. Kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tadabbur surat Yasin. 47 ayat sudah dari 83 ayat surat Yasin. Yang kita saksikan adalah pergulatan pemikiran kaum musyrikin. Bagaimana susahnya mengeluarkan mereka dari bingkai musyrik itu. Setiap kali datang kepada mereka dakwah, selalu ditolak dengan bahasa yang menyakitkan. Dengan bahasa yang menyakitkan. Kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi ketabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyikapi sikap mereka dengan bijak. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan Yasin ayat 48. Ketika di ujung ayat 47 mereka menuduh orang-orang yang mengajak mereka untuk berinfak. Orang-orang yang menyampaikan perintah Allah kepada mereka agar mereka menginfakkan. Setelah mereka menjawab dengan jawaban yang menyakitkan, kemudian ayat 47 akhir disebut in antum illa fi dhalalim mubin. Biasa orang yang mempunyai sifat dhalal pasti akan menuduh orang lain dhalal. Ya, orang yang sesat akan menuduh orang lain sesat. Inilah yang dipertontonkan oleh kaum musyrikin. Di ayat ke-48-nya wa yaqulun, dan mereka mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaqulun, tidak berhenti sampai mereka menuduh orang-orang yang berdakwah kepada mereka tadi dengan tuduhan dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Bahkan mereka mata hadzal wa'du. Mata artinya kapan. Wa yaqulun, dan mereka berkata, orang-orang musyrik berkata, apa katanya? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mata kata tanya. Mata kata tanya. Artinya kapan? Hadzal wa'du, kalau diterjemahkan secara harfiah, hadzal wa'du, janji ini. Hadza ini al-wa'du, janji. Mata hadzal wa'du, kapankah terjadinya janji ini? Yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebangkitan. Cara mereka untuk seakan-akan membuktikan bahwa mereka benar, Rasul salah. Mereka meminta, mereka menantang agar Rasul-Rasul itu menjawab kapan al-wa'du, kapan janji itu. Janji di sini maksudnya hari berbangkit. Kapan hari berbangkit itu? Kembali
Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita dipertontonkan cara berpikir yang sangat-sangat luar biasa salahnya. Ini dari awal saya sudah sebutkan, kesalahan paling fatal orang musyrik itu tidak punya konsep. Pertama berkaitan dengan Rasul. Ingat kita ketika 3 orang utusan diutus kepada mereka ashabul qaryah, apa kata mereka? Illa basyarum mithluna. Kamu tidak lain kecuali manusia biasa sama seperti kami. Artinya kamu bukan utusan, kamu bukan Rasul. Ayat ini mempertegas kembali kesalahan mereka tentang konsep Rasul. Mereka bertanya kepada Rasul, mata hadzal wa'du, kapan hari berbangkit itu terjadi? Seakan-akan Rasul punya kapasitas untuk menjelaskan. Itu kesalahannya mereka. Sudah disebutkan berkali-kali bahwa wama 'alar rasul illa balagul mubin. Tidak lain kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Rasul yakin, Rasul kemudian disuruh menyampaikan keyakinan ini. Rasul sendiri tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibekali ilmu kapan terjadinya hari kebangkitan itu, kapan terjadinya kiamat, enggak tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Paling-paling Rasul hanya menyebutkan ciri-ciri. Dan yang menakutkan lagi, ini selalu polanya seperti ini. In kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Artinya, kalau kita ikut dengan cara berpikir mereka, kalau kita tidak bisa membuktikan, tidak bisa mengemukakan kapan terjadinya hari kebangkitan, konsekuensinya di ujung ayat itu kita disebut shadiqin. Kalau tidak bisa berarti kadzibin. Shadiqin benar. Lawannya kadzibin, bohong. Berarti sama dengan mengatakan bahwa karena Rasul tidak akan mampu menjelaskan ini, Rasul tidak akan mampu menyebutkan kapan, karena bukan kapasitas Rasul. Satu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan mata hadzal wa'du, kapankah janji ini, kapankah janji hari kiamat, kapankah janji hari berbangkit itu terjadinya? In kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Ini yang saya sebut tadi. Ini cara berpikir yang dipaksakan kepada kita. Kalau kita tidak memahami alurnya, bisa terjebak. Ujung-ujungnya nanti akan menguatkan keyakinan mereka bahwa Rasul-Rasul ini adalah orang-orang yang berdakwah, ini adalah orang-orang yang kadzibin. Mereka lah orang yang shadiqin. Itu konsekuensinya. Ini cara berpikir. Dan sampai hari ini kita terus diperangi dengan cara berpikir yang keliru. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Yang perlu kita lakukan adalah mencermati arah pertanyaan. Sebelum kita jawab, luruskan dulu cara bertanyanya. Ini yang perlu diperhatikan. Bisa jadi pertanyaan itu sesuatu yang menjebak. Dan mereka sudah punya arah akhir nih. Dari pertanyaan ini kalau dijawab maka akhirnya begini. Nauzubillahi min zalik. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mata hadzal wa'du, kapan hari berbangkit itu? In kuntum shadiqin, disebutkan in kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Diteruskan ke ayat 49-nya. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus menerus berada dalam keraguan berkaitan dengan ini, sehingga akan terus berada dalam perdebatan sementara waktu terus berjalan dan tidak ada upaya untuk keluar, untuk menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidak lain yang mereka tunggu kecuali satu teriakan. Teriakan yang satu. Apa teriakan yang satu itu? Ada berbagai macam pendapat ahli tafsir berkaitan dengan sayhatan wahidah. Sayhah itu pada dasarnya adalah teriakan yang keluar dari kerongkongan, yang keluar dari tenggorokan ketika seseorang meminta tolong atau ketika seseorang menghardik, itu namanya sayhah. Nah, di sini sayhatan wahidah, teriakan yang satu. Yang pertama mengatakan bahwa teriakan yang satu ini adalah orang yang mengalami hari kiamat. Yang kedua yang mengatakan bahwa teriakan yang satu di sini adalah teriakan malaikat Israfil ketika meniup sangkakala. Sikap yang mereka pertontonkan tadi memperdebatkan sesuatu yang tidak penting sementara waktu terus berjalan. Kita teringat ada satu cerita ketika satu kapal pecah karam. Para penumpang sibuk berdiskusi berkaitan dengan bagaimana cara supaya selamat. Larut dengan diskusi, interupsi bermunculan, pendapat-pendapat mengemuka, dia lupa. Sedikit demi sedikit kapal bertambah karam. Artinya kapan? Artinya adalah bahwa kapan diskusi itu diperlukan dan diskusi yang bagaimana yang seharusnya dilakukan. Karena di sini disebut yahtasimun, yahtasimun. Itu dari kata khisam. Khisam itu artinya pertengkaran. Sibuk bertengkar. Sibuk dengan kehidupan dunia, bertengkar dalam kehidupan dunia. Waktu terus berjalan, yang muda menjadi tua, yang tua menjadi lemah. Kalau kita boleh jujur di sisi ini, tidak sedikit di antara kita terjebak di sini. Kita banyak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak penting sampai kita lupa sesungguhnya apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Silakan berdebat, silakan berdiskusi, tapi jangan sampai diskusi dan debat yang dilakukan tadi membuat kita lalai dari tujuan kita yang sesungguhnya. Itu kata kunci. Sibuk memperdebatkan bagaimana caranya supaya kita selamat dari kapal, tidak sadar bahwa air sudah tambah masuk. Akibatnya dari diskusi itu satu pun tidak ada yang dihasilkan. Tenggelam semua, na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengambil ibrah, agar kita dapat mengambil pelajaran. Allah menurunkan Al-Quran agar kita tidak terlalu sulit. Agar kita tidak terlalu sulit. Sudah ditentukan kok formulanya oleh Allah. Sudah ditentukan kok rumusannya. Sudah ditentukan jalannya. Sudah berkali-kali saya sebut betapa rumitnya hidup ini kalau kita disuruh nyari tahu sendiri. Betapa repotnya, betapa tidak cukupnya waktu yang kita miliki untuk mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Kalau Allah perintahkan kita cari kamu sendiri. Aku hanya menghidupkan kamu kalau kamu ingin bahagia, cari cara sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita di dunia ini dan Allah kasih tunjuk, ini loh yang dapat mengantarkan kamu kepada apa yang kamu inginkan. Kamu ingin bahagia kan? Ini caranya supaya kamu bahagia. Kamu ingin selamatkan? Ini tuntunan agar kamu selamat. Kamu ingin berkahkan? Ini tuntunan agar hidup kamu berkah. Kalau kita merujuk ke ayat yang lalu berkaitan dengan takdir Allah kepada matahari, bulan,
dan yang lainnya. Ilmu tentang ini baru beberapa tahun yang lalu ditemukan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, jangan sampai, ini kesimpulannya, jangan sampai kesibukan kita tentang dunia ini membuat kita lalai dari berbuat yang seharusnya kita perbuat. Itu kata kunci. Sehingga dalam agama itu prinsipnya segala sesuatu yang membuat perjalanan kita untuk mewujudkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah itu menjadi lambat apalagi berhenti, haram hukumnya. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari ingat kepada Allah, segala sesuatu yang melalaikan kita dari tujuan hidup, di sini kata kuncinya. Allah mengharamkan A, Allah mengharamkan B. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang diharamkan itu, kalau kita kerjakan, itu memperlambat. Dan akan membuat kita terlena sehingga kita tidak tahu apa yang seharusnya kita laksanakan, apa yang harusnya kita kerjakan. Satu contoh tadi. Bagi kita orang mukmin tidak perlu berpikir kapan hari kiamat. Enggak terlalu penting. Kapan hari berbangkit, enggak penting. Yang penting lakukan yang diperintahkan oleh Allah sekarang juga. Itu kata kunci. Kapan saya mati, kapan Israel mencabut nyawa, enggak penting. Yang pasti semua yang bernyawa pasti mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini hancur, binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak penting mendebatkan soal kapan binasanya, kapan hancurnya, nggak penting. Yang terlalu penting bagi kita adalah mempersiapkan diri. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mata hadzal wa'du, kapan janji hari berbangkit itu terjadinya? In kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Sesungguhnya mereka mengisi hidup ini sekedar tinggal menunggu kiamat. Sesungguhnya mereka mengisi hidup ini, menjalani hidup ini tinggal menunggu mati. Menunggu mati dengan bekal bagus. Ini menunggu mati dalam keraguan. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Segeralah kembali ke jalan Allah. Segeralah kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Dunia dengan segala isinya adalah permainan dan senda gurau. Permainan itu la'ibun wa lahwun. La'ibun itu artinya sesuatu aktivitas yang dilakukan yang tidak mempunyai tujuan yang jelas. Itu. Suatu pekerjaan yang kita lakukan dan arah serta orientasinya jelas, namanya amal. Namanya amal. Sesuatu yang dilakukan dan tidak jelas akhirnya kemana, itu yang disebut dengan la'ibun. Kaum muslimin rahimakumullah. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Sesungguhnya pada hakikatnya yang ditampakkan oleh mereka hanyalah tinggal nunggu waktu kok. Sayhatan wahidah, sekali teriakan, teriakan yang satu. Wahum yakhisimun, sementara masih saja dalam keadaan bertikai. Sementara mereka masih saja dalam keadaan berselisih. Bahkan Allah menyebut kematian, Allah menyebut kiamat itu dengan kata baghtatan. Baghtatan.
Baghtatan itu sesuatu yang terjadi unpredictable, sesuatu yang terjadi sangat cepat. Tidak sulit untuk menalar ini kalau kita mau menggunakan ayat-ayat Allah, kalau kita mau menggunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita ini untuk berfikir. Coba kita lihat perubahan dalam diri kita. Kita lihat perubahan dalam diri kita. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus apa yang berubah? Keinginan tinggal keinginan, ketentuan Allah terus berjalan dan ketentuan itu tidak bisa diubah. Orang muslim adalah orang yang taat dan patuh sami'na wa ata'na kepada ketentuan Allah. Itu dia kata kuncinya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis sur, dan telah ditiup sangkakala. Surat Az-Zumar, surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawat wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa nufikha fis-sur, dan ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawat, maka mati semua yang ada di langit, wa man fil ardi, dan semua yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bawa kita kepada kekinian. Dalam beberapa minggu terakhir ini, untung sudah berlalu, kita banyak mendengar pendapat bahwa bila Ramadan, tanggal 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka akan terjadi dukhon yang berlangsung selama 40 hari dan kemudian kiamat. Tidak sedikit di antara kita menimbulkan rasa takut, rasa gelisah di kalangan kaum muslimin. Ini satu contoh. Kalau orang yang meyakini tidak ada yang mengetahui hari kiamat itu kecuali hanya Allah, nggak ngaruh disebut seperti ini. Ini tidak sedikit di antaranya saya dapat WA, Pak Ustadz gimana pendapatnya, ini ngeri bener dengernya. Dan memang tanggal 15 Ramadan kemarin hari Jumat. Ini yang kita saksikan. Kita di kalangan muslimin sendiri masih banyak yang belum memahami ini. Iman itu untuk membuat kita tenang. Iman itu untuk membuat hidup ini menjadi mudah. Iman itu untuk membuat kita menjadi indah dalam hidup ini. Enggak goyah. Kesimpulannya, kalau Allah menghendaki kiamat terjadi sekarang, terjadi sekarang. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Persoalannya kita udah siap belum? Itu aja kata kuncinya. Baik kiamat sughra maupun kiamat kubra. Sesuatu yang berada di zona perbedaan pendapat diangkat ke permukaan seakan-akan inilah satu-satunya pendapat. Dukhon itu bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan dukhon itu terjadi dalam perang Badar. Ada yang mengatakan dukhon itu adalah sesuatu yang terjadi yang menimpa kaum musyrikin Mekah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Mereka mengalami masa paceklik. Sehingga panas yang ditiup oleh angin lihatlah debu. Wallahu a'lam. Yang jelas Allah tidak merinci, itu dia kata kuncinya. Allah tidak merinci dukhon itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kelihatan kan?
betapa lemahnya akidah kita, sehingga hari ini banyak sekali yang merusak akidah itu. Ada lagi yang mengirim bahwa penjaga makam Nabi bermimpi dan menyebarkan ini berbagai macam bla 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 bla. Tolong sebar ini, share ini ke 20 orang, karena kalau tidak di-share ke 20 orang, petaka akan mendatangi kalian. Apa yang ingin kita garis bawahi di sini? Saya cuma jawab satu, Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka takut kekuatan umat Islam itu terletak kepada akidah. Itu kata kunci. Kekuatan umat Islam itu terletak kepada akidah. Kalau akidah umat ini kuat, ancaman bagi mereka. Gagasan-gagasan mereka nggak akan laku, ide-ide mereka nggak akan bisa dijual. Tugas mereka membuat orang menjadi kacau dan mereka menangguk di air keruh. Inilah yang saya sebutkan tadi. Nauzubillah min zalik. Yuk kita perkuat akidah kita. Mengapa kita disuruh membaca Al-Ikhlas? Bahkan mengapa menyebutkan bahwa 3 kali kita baca Al-Ikhlas sama dengan khatam Al-Quran? Karena Al-Ikhlas itu kalau boleh itu kesimpulan dari seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid. Semua ayat Quran yang membahas tentang akidah, konklusi akidah itu ada di Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu. Tidak ada satupun yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan momen ini, yuk tugas kita sebagai orang tua adalah menanamkan akidah ini kepada anak-anak kita. Tanpa kita sadari sekarang ini terjadi pendegradasian akidah, pendangkalan akidah. Bisa jadi kita nggak tenang nanti di alam barzah. Sehingga kalau demikian, ilmu apa yang harus pertama kita tanamkan ke anak-anak? Ilmu akidah. Luqman bukan seorang rasul. Bahkan hanya ada yang mengatakan Luqman adalah seorang nabi dari sekian ribu nabi. Terlepas dari siapa Luqman, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya sehingga menjadi nama satu surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Luqman. Apa prestasi Luqman sampai Allah mengabadikan namanya menjadi nama satu surat? Luqman adalah salah satu contoh seorang ayah yang menanamkan akidah kepada anaknya dari usia dini. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini pesan saya sebagai orang tua untuk kita semua. Sama, kita hanya menginginkan bahwa make me sure, buat saya yakin, buat kita yakin bahwa ketika nanti ketentuan Allah datang kepada kita, ketika ajal datang kepada kita, kita sudah melangkah pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kepastian langkah itu disebabkan karena kita sudah bekali anak kita dengan akidah yang kuat. Karena ini akan menjadi ganjalan, ini akan menjadi ganjalan. Saya tidak mengucilkan orang yang mengajak memasukkan anaknya les bahasa Inggris, les matematik, les fisika, les kimia, monggo silakan. Itu harusnya ada di bawah,
Yang pertama harus dileskan ke anak, yang pertama harus ditanamkan ke anak adalah akidah. Tanpa itu bisa kita saksikan betapa rapuhnya generasi sekarang ini, apalagi yang akan datang, anak cucu kita. Nauzubillah min zalik. Karena ada banyak dakwah lain di luar ini, dakwahnya melalui berbagai macam media, ada di rumah kita, kita beliin itu. Tanpa kita sadari kita menghancurkan anak. Sekali lagi, yuk kita lihat diri kita, yuk kita lihat keluarga kita. Kalau seandainya kematian datang kepada kita, apakah anak-anak kita sudah berada dalam pondasi akidah yang kuat? Kalau belum, jangan sia-siakan waktu. Tanamkan akidah kepada anak. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Sehingga apapun yang disampaikan tadi nggak akan bergeming. Kita nggak akan kacau dengan informasi-informasi ngaco itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang kita dapat dari surat Yasin. Kata kuncinya satu. Musyrik itu berkaitan dengan akidah. Lawannya adalah tauhid. Ketika musyrik, maka figur yang paling kita kedepankan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim digelar oleh Allah dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah bapak tauhid. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua akidah sekokoh yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita dapat selamat dari dunia ini dan kita meninggalkan generasi-generasi yang kuat akidahnya, Insya Allah ilmu lain hanya sebagai penopang, ilmu lain hanya sebagai pelengkap dari akidah yang kuat itu. Yakin insya Allah anak kita akan selamat dunia akhirat kalau sudah dibekali dengan akidah yang kuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ikuti terus Tadabbur Yasin. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran, dapat menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.